Penggerak. Saya Deris Teningsih, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap, Unit Kerja SD Negeri Karangputat 02, Kecamatan Nusawungu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.1 dan modul 1.2. Saya menyampaikan koneksi antar materi ini dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari nilai refleksi yang pertama, yaitu peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu pertama, mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai acuan seorang pendidik, dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Kedua, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas untuk menuntun murid, serta pernyataan dari Ki Hajar Dewantoro mengenai menghamba pada anak. Ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, momen yang paling menantang bagi saya yaitu pertama, melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua yaitu pada saat mengerjakan setiap tugas dengan adanya batasan waktu, terutama untuk tugas ruang kolaborasi di mana kita hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi dengan sesama rekan CGP, kemudian mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Yang selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 dijelaskan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan harus berorientasi pada anak untuk tumbuh kembang anak yang sesuai dengan minat dan bakat dari anak tersebut. Hal ini sesuai dengan modul 1.2 yang saya pahami, yaitu nilai guru penggerak berpihak pada murid, dan sesuai dengan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, di mana menjadi pemimpin di dalam kelas dan juga pemimpin di dalam sekolahnya. Model refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seseorang yang berada di tengah padang pasir, yang mencoba mencari oase. Oase itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa sangat bersyukur dan bahagia karena diberi kesempatan untuk bisa belajar dan menimba ilmu bersama Bapak Ibu guru hebat dari berbagai sekolah. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya merasa harus banyak belajar dan membenahi diri. Saya berusaha untuk mengimplementasikan setiap materi yang saya pelajari, dan saya juga termotivasi untuk mempraktikkan dan membagikannya. Model refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelumnya saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat dari kegiatan pembelajaran. Saya selalu mengedepankan penilaian pada ranah kognitif karena harus mengejar target materi pelajaran dan mengejar target pencapaian KKM. Saya tidak pernah merefleksi apa yang sudah saya lakukan. Kemudian saya juga jarang berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna, dan saya juga harus mampu untuk mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, serta menggerakkan komunitas praktisi. Model refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak serta filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain
Yang pertama, berpihak pada murid, di mana saya sebagai seorang pendidik harus bersikap among atau menuntun peserta didik sesuai dengan minat dan bakat peserta didik supaya peserta didik bisa mencapai cita-citanya. Kemudian yang kedua yaitu lebih inovatif. Sebagai seorang pendidik, saya akan menciptakan hal-hal baru seperti metode dan media pembelajaran yang bermanfaat bagi peserta didik, dan saya juga akan terus berkarya. Yang ketiga yaitu reflektif, di mana sebagai seorang pendidik saya harus berpikir terbuka dan bertanya pada diri apa kelemahan dari diri saya serta apa kelebihan yang sudah saya miliki. Dan yang keempat yaitu mandiri. Sebagai seorang pendidik, saya harus berinisiatif untuk bergerak dan melakukan motivasi pada diri. Yang selanjutnya yaitu kolaboratif, di mana sebagai seorang pendidik, saya harus mampu bekerja sama dalam komunitas praktisi, serta mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Sekian pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak angkatan 7, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.